Para pelayan Kristus. Bacaan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bagi orang yang memang pada dasarnya tidak menyukai iman Kristen, ajaran Tuhan seperti tertulis di atas sering dijadikan dasar untuk melakukan bullying kepada orang Kristen dengan mengatakan bahwa orang Kristen itu diajarkan untuk bersikap apatis dan bahkan cenderung fatalistik dalam menghadapi persoalan. Tuduhan itu dapat dipahami ketika ajaran itu dilepaskan dari konteksnya. Konteks ajaran Tuhan itu adalah sikap batin yang harus diambil ketika melaksanakan perintahnya untuk mewartakan Injil, yakni agar memilih jalan pengampunan daripada pembalasan, memilih kesabaran daripada kemarahan, murah hati dan lepas bebas terhadap kepemilikan duniawi, menghindari kekerasan dan paksaan, serta lebih mengutamakan kelemah lembutan. Dalam konteks yang lain, Tuhan Yesus memberi makna yang berbeda. Ketika ia di hadapan imam besar Hanas, lalu ditampar oleh seorang pengawal, ia berkata, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Dan ia tidak memberikan pipinya yang lain untuk ditampar. Jadi dalam hal yang pertama, konteksnya adalah menanamkan sikap batin sebagai pelayan Kristus untuk memenangkan hati manusia, bukan dengan menguasai, melainkan melayani demi sebuah tujuan yang jauh lebih tinggi, yaitu kehidupan abadi bersama Kristus. Meskipun tidak mudah, ajaran Tuhan itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Sepanjang sejarah gereja, tak terhitung para martir yang telah mengosongkan dirinya dan menyerahkan nyawanya demi Injil suci seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Beberapa di antaranya, Maximilianus Kolbe, yang menggantikan posisi seorang tawanan lain yang akan dihukum mati karena tidak tega melihat tawanan itu selalu menangis dan berteriak menyerukan nama anak-anak dan istrinya. Franciscus Xaverius meninggalkan kehidupan bangsawan kaya demi mewartakan Injil di Asia dan akhirnya wafat di Cina jauh di rantau. Pastor Damian yang merawat orang-orang kusta dengan tidak menghiraukan kesehatannya sendiri sehingga akhirnya harus meninggal karena tertular kusta. Mereka itulah para pelayan Kristus yang sejati, yang buah pelayanannya telah menyuburkan pertumbuhan gereja sepanjang masa. Ya Tuhan, lindungilah gerejamu yang kudus dan bimbinglah para gembala kami. Berilah kebijaksanaan agar dapat mengambil arah yang benar
yang harus ditempuh gerejamu dalam setiap langkahnya. Amin.